Halo teman-teman, balik lagi dengan Abu Iko. Dalam beberapa waktu ke depan akan ada banyak taman dan ruang terbuka hijau lainnya yang akan dibuka untuk umum di Jakarta. Salah satunya taman yang ini nih. Dan aku ingin share informasinya di video kali ini untuk teman-teman. Ini dia. Ya, ini adalah Taman Sambas Asri, salah satu taman maju bersama yang dibangun di tahun 2021-2022 sebagai ruang terbuka hijau terpadu yang ramah anak dan untuk umum. Taman seluas 1.337 meter persegi ini terletak di Kebayoran Baru, nggak jauh dari stasiun MRT Jakarta. Aku kesini hari Sabtu 12 Maret kemarin dan kondisinya habis hujan nih teman-teman. Jadi langit agak kelabu, nggak cerah, nggak biru, tapi hawanya sejuk dan bikin lapar sih. Oke, yuk kita bedah ruang terbuka hijau ini secara lengkap. Jika teman-teman masuk dari salah satu pintunya, teman-teman akan disuguhkan dengan legenda dan denah dari taman ini. Dan paling tidak ada 7 fasilitas dasar yang teman-teman bisa dapetin di taman ini. Mulai dari panggung pertunjukan, lapangan olahraga multifungsi, arena bermain anak, taman keluarga, taman lansia, parkir sepeda, pos jaga, dan toilet. Dan semuanya bisa dengan mudah teman-teman temukan dari denah dan legenda di tempat ini. Keren. Kita coba masuk dari pintu di sisi sebelah barat yuk. Ada 3 akses pintu masuk. Ini yang pertama di sisi sebelah barat. Langsung ke lapangan futsal, lapangan basket, lapangan multifungsi di sisi sebelah barat. Ada 2 akses lagi dari sisi sebelah timur dan dari sisi sebelah utara. Keduanya berdekatan sih teman-teman. Bukan hanya namanya saja lapangan atau taman Sambas Asri, tapi makna Sambas ini juga tercermin dalam desainnya teman-teman. Jadi kalau undakan-undakan ini, termasuk juga pagarnya ini, liukan-liukannya ini mencerminkan aliran Sungai Sambas. Aliran Sungai Sambas yang memang meliuk-liuk di Kalimantan Barat sana. Dan taman ini juga dilengkapi dengan undakan-undakan bukit-bukit seperti ini yang boleh diinjek. Boleh dijadikan tempat bermain untuk anak-anak, melatih motorik mereka, melatih daya tahan, kekuatan, dan lain sebagainya. Jadi anak-anak bisa main ke sini dan bisa naik ke undakan ini. Dan ini adalah lapangannya ya. Bisa lapangan futsal, bisa tempat untuk main basket. Ring basketnya ada 1 mengarah ke selatan. Ya, yang mau latihan supaya jago kayak Denny Sumargo, bisa coba main basket di lapangan Sambas Asri ini, karena ini udah ada ring basketnya. Bisa buat latihan 3-point shot juga, atau dari tengah juga bisa tuh. Gratis. Ini panel kayu ya, panel kayu. Jadi kalau tendangan dari sana aman nih ke sini. Cuma yang repot kalau nendangnya ke sana, karena bisa kena penonton atau kena panel yang di sana tuh, panel batang besi. Ini kanopi yang disertai dengan permukaan yang bisa didudukin, bisa jadi tempat untuk nonton, bisa jadi tempat untuk duduk juga. Kalau vegetasinya ini ada beberapa pohon yang sedang disiapkan, ada yang sudah kelihatan pucuknya dan daunnya, ada yang baru ditanam nih. Jadi di dalam ini ada ruangan, toilet, dan ada sedikit kaca transparan nih teman-teman. Jadi kayak semacam tempat observasi gitu, dan kita bisa lihat dari dalam sini suasana dari dalam keluar. Terima kasih. Dan ini toiletnya. Jadi ada wastafel dan ada klosetnya, disertai dengan air juga dan luas. Jadi teman-teman bisa, kalau kebelet, bisa mengakses toilet ini, dan toiletnya gratis dan dibersihkan secara rutin ya. Asik. Ini juga ada tempat duduk di sekitar undakan-undakannya, disiapkan tempat duduk
Jadi kita bisa duduk di sini sore-sore. Dibikin dari semen ya, kokoh, kuat, dan jadi pembatas juga untuk area undakan. Perpaduan warnanya juga antara hijau rumput di tanah ini dengan warna abu-abu kayak gini. Dan untuk penyandang disabilitas juga dilengkapi dengan guiding blocks. Jadi udah aman, udah nyaman, dan inklusif juga buat semuanya. Ini akses masuk dan keluar di sisi utara. Jadi agak nanjak nih. Dan dilengkapi juga dengan parkir sepeda warna kuning ini. Parkir sepeda, jadi teman-teman yang mau naik sepeda bisa parkir di situ, bisa duduk dan nikmati suasana lapangannya. Kalau permukaannya sendiri teman-teman nih kayak semacam batu-batu yang dikikis yang kecil-kecil terus dikerasin, tapi nggak diaspal, jadi tetap enak buat ditapakin. Cuma ya kalau jatuh ya berdarah juga nih karena tajam juga. Cuma lebih enak sih, yang penting nggak licin kalau hujan kayak gini. Asik. Nah, ini adalah spot yang dilengkapi dengan batu-batu untuk refleksi teman-teman. Jadi batunya disiapin buat mungkin lansia atau teman-teman yang pengen mencoba terapi. Ini udah disiapin batu-batunya di sini. Space-nya bisa buat jalan memutar gini. Ya, asik ya. Dan ini adalah pintu masuk lainnya di sisi sebelah timur yang langsung ke arah Jalan Panglima Polim. Kalau ke kiri sana ke stasiun MRT Blok M. Kalau yang ke kanan ke stasiun MRT Blok A. Langsung masuk, udah ada bolarnya juga, udah ada guiding blocks, jadi aksesnya mudah. Untuk menunjang aspek keamanan dan kenyamanan dari taman ini, disiapkan petugas keamanan dan petugas kebersihan teman-teman yang rutin menjaga taman ini. Dan uniknya lagi nih, di taman ini ternyata ada sensor geraknya juga loh di salah satu sudutnya. Jadi kalau kita kena sensor itu, maka akan otomatis muncul suara pemberitahuan kalau kita sudah masuk di kawasan Taman Sambas Asri. Cobain deh kalau teman-teman nanti main ke sini. Dan ini adalah area untuk rekreasi keluarga atau teman-teman yang mau makan. Jadi taman ini kita bisa masukin dan kita bisa makan, asal jangan buang sampah sembarangan, asal jangan bikin kegaduhan, nanti sisa makanannya bisa dibuang di sini. Jadi spot ini dilengkapi dengan di tengahnya ini kayak semacam tempat buat taruh makanannya, dan ada bangku-bangku, ada tempat duduk bukan bangku. Ada tempat duduk di belakangnya, kita bisa gather around, kita bisa ngumpul, tawa-tawa, seru-seruan di ruang terbuka, dan seru banget sih. Bisa naruh makanannya di sini. Asik-asik. Nah, ini nih yang seru spotnya. Spot arena bermain untuk anak-anak. Jadi ada latihan untuk panjat. Ini dilengkapi dengan panjat, ada perosotannya, ada juga tali temali, dan ada mainan untuk puter-puter. Semuanya bahannya nih ya, wah asik nih, rubber mat. Jadi aman buat anak-anak, kalaupun jatuh mereka nggak akan cedera dan nggak terlalu mengkhawatirkan juga. Ada motifnya, ada corak warnanya, seru banget ya. Bahkan aku yang orang dewasa aja kalau diajak main ke sini pasti mau nih. Ini tempat buat muternya. Wah, asik. Kokoh ya. Bisa buat anak main-main. Dan ini buat latihan manjat, latihan turun dengan titian tali. Wah, keren nggak? Asik banget nih. Bayangin anak-anak latihan di sini, turunnya di situ, naik lagi di sini, turun lagi, terus. Ini walaupun pagi makan coklat, siang makan coklat, pasti tetap aja nanti tidurnya nyenyak nih, karena energinya tersalurkan di sini. Asik banget. Buat belajar mendaki, kokoh ya, dan dibuat agak miring gitu ya. Jadi memang konturnya nggak naik curam aja, tapi dibuat miring. Gile, anak-anak aja kecil udah bisa punya kesempatan berlatih panjat seperti ini. Zaman aku kecil boro-boro.
Wah, asik. Oke, sekarang kita mau coba naik ke bukitnya nih. Waduh, asik-asik. Ya. Ceritanya jadi anak-anak lagi ya, naik ke bukit, ke rumput-rumput yang memang udah bisa untuk diakses. Wah, asiknya nih. Tuh, mulai ada teman-teman aku juga yang datang ke sini dan ngeliput. Ada Axanation tuh. Wah, Axanation kesini juga. Wih, keren. Jadi sekali lagi teman-teman, bukitnya ini, rumput-rumputnya ini bisa dinaikin dan bisa diakses. MRT lagi lewat. Asik nih. Untuk taman ini teman-teman luasnya sekitar 1.300 meter persegi. Jadi luasnya nggak terlalu besar, tapi cukup banget buat kita explore tempat ini dan jadiin salah satu ruang terbuka hijau yang seru dan menarik. Sebagai informasi teman-teman, taman ini sebenarnya udah jadi sejak tahun lalu, tepatnya di bulan November-Desember 2021. Lama pengerjaannya sekitar 5 bulan sejak Juni-Juli, tapi karena pandemi dan aturan pembatasan, maka walaupun udah selesai, sampai sekarang taman ini belum dibuka untuk umum. Cuma dengar-dengar sih dalam waktu dekat katanya bakalan beroperasi nih teman-teman. Semoga ya, karena mungkin teman-teman juga ada beberapa yang udah nggak sabar pengen nyobain taman ini. Kalau teman-teman nanya ini dulunya apa, menurut informasi dari Ibu Eri, Sudin Pertamanan Jakarta Selatan mengatakan bahwa ini memang dulunya adalah taman. Cuma memang menjadi terbengkalai dan tidak terorganisir, tidak terurus. Sempat juga berubah jadi pasar sejak imbas kebakaran dari pasar Blok A. Para pedagang, penjual, dan pembelinya pindah ke sini sehingga ruang ini jadi pasar dadakan waktu itu teman-teman. Seiring dengan berjalannya waktu, udah nggak cocok lagi fungsinya dan jadi terbengkalai, jadi teronggok sampai akhirnya direvitalisasi sama Pemprov DKI Jakarta dan difungsikan kembali sebagai ruang terbuka hijau untuk masyarakat. Dan hasilnya seperti ini ya, kekinian banget nih. Satu hal yang menarik tentang taman ini, desainnya nggak lagi kayak desain tahun lalu atau 2 tahun lalu, dimana kebanyakan ruang terbuka hijau konsepnya kayak skate park. Jadi ada tempat bermain untuk skaters, dan di taman-taman yang sekarang aku nggak terlalu ngeliat itu, jadi mungkin ada perubahan juga, dan fokusnya lebih kepada fasilitas dasar untuk anak-anak bermain. Jadi alat-alatnya, terus juga bagaimana pengaturannya, desainnya itu memang diperuntukkan untuk anak-anak. Bagus sih, jadi anak-anak terutama mereka yang sedang bertumbuh dan berkembang jadi punya banyak alternatif tempat di luar rumah yang aman, nyaman untuk digunakan mereka beraktivitas. Nah, bagi yang nanya gimana nih kulineran di Jalan Sambas, masih ada teman-teman. Jadi kalau memang nanti boleh bisa pesen di sana sate sambasnya dan makan di sini. Tapi jangan lupa buang sampahnya tetap di tempat, jangan bikin kegaduhan dan jangan bikin kotor ya. Asik nih kulinerannya. Dan terakhir nih, penasaran dengan gimana kondisinya saat malam hari, saat lampunya udah mulai dinyalain dan kelihatan? Ini dia buat teman-teman. MRT barusan lewat, jadi itu aja informasinya teman-teman. Kalau teman-teman mau kesini gampang banget, teman-teman bisa naik MRT Jakarta, turun di stasiun Blok M atau di Blok A. Cuma yang lebih dekat sih sebenarnya Blok M dan tinggal jalan kaki.
menuju ke Taman Sambas Asri. Lokasinya sendiri ada di Jalan Panglima Polim dan Jalan Sungai Sambas. Dan teman-teman bisa ke sini di jam operasionalnya. Nanti teman-teman bisa cek di website di pemerintah Provinsi DKI Jakarta atau di media sosial lainnya untuk tahu jam operasionalnya. Yang pasti sih, kalau ada ruang terbuka seperti ini, pastinya kita lebih nyaman, lebih sehat, dan lebih seger. Nggak harus di dalam ruangan terus ya. Apalagi dilengkapi dengan fasilitas yang menurut aku secara standar udah oke. Semoga informasinya bermanfaat. Jangan lupa share terus hal positif buat sekeliling kita. Sampai ketemu di video berikutnya. Makasih banyak untuk support teman-teman. Dah, mau main prosotan ah.